Sholat bagi daimul hadas. Daimul hadas artinya hadas kecil yang sifatnya terus-menerus. Dalam bahasa masyarakat disebut beser, sedangkan dalam bahasa kedokteran disebut inkontinemesia, seperti beser air seni, beser air madi, dan beser kentut. Termasuk juga keputihan yang cairannya keluar terus-menerus bukan dari alat kelamin, melainkan dari bagian belakang atau bagian tengahnya. Dalam bahasa kedokteran disebut leukor atau floor albous. Maka orang yang daimul hadas tetap diwajibkan sholat fardu dan puasa Ramadan, tidak diharamkan membaca Al-Quran, bersetubuh, dan lain-lain. Ketentuan hukum bagi penderita daimul hadas dan wanita mustahadah agar sholat dan puasanya menjadi sah. 1. Alat kelamin wajib disucikan lebih dahulu lalu disumbat dengan kapas jika sekitarnya tidak parah atau tidak pada saat mengerjakan puasa Ramadan. 2. Apabila darah masih terus mengalir keluar ke permukaan sumbatan, maka wajib dibalut. 3. Apabila karena banyaknya darah hingga tetap keluar ke permukaan pembalut, maka dimaafkan. 4. Apabila sedang berpuasa, maka wajib langsung dibalut karena hanya sumbatan saja dapat membatalkan puasa. Terus setelah dibalut, maka hendaknya berwudu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat agar diperkenankan mengerjakan sholat fardu. Lafadz niat wudu bagi penderita daimul hadas. Nawaitul wudu alistibahati sholati fardholillahi ta'ala. Mulai dari menyucikan kemaluan sampai berwudu wajib dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan setiap kali akan mengerjakan sholat fardu. Mulai dari menyucikan kemaluan hingga sholat fardu wajib dilakukan secara berkelanjutan. Apabila sesudah wudu lalu melakukan hal-hal di luar kepentingan sholat seperti makan, minum, dan lain-lain, maka wajib lagi menyucikan kemaluan dan seterusnya. Apabila sesudah wudu lalu melakukan hal-hal kepentingan sholat seperti menutup aurat, menjawab adzan, menunggu sholat jamaah atau menunggu sholat jamaah dengan mendengarkan khutbah, maka semuanya itu dibenarkan oleh syara', tidak usah kembali bersuci lagi. Khusus orang beser air mani diwajibkan mandi setiap kali akan mengerjakan sholat fardu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat supaya diperkenankan mengerjakan sholat fardu. Lafadz niatnya sama dengan lafadz niat wudu tersebut di atas. Hanya saja kata diganti al-wudu'a dengan kata al-husla. Bagi orang yang hadasnya bisa berhenti kalau dibuat sholat dengan duduk, maka diwajibkan sholat dengan duduk, dan nanti setelah sembuh sholatnya tidak perlu diqodho. Terus seorang laki-laki penderita daimul hadas beser sah menjadi imam meskipun makmumnya bukan orang yang sama. Wanita mustahadah yang tidak mutahayyirah atau kebingungan membedakan antara darah haid dan darah istihadah karena sudah terbiasa, sah menjadi imam bagi jamaah sesama wanita meskipun makmumnya bukan mustahadah. Wanita mustahadah yang mutahayyirah tidak sah menjadi imam meskipun makmumnya adalah orang yang sama. Sholat bagi faqidut tahurain. Faqidut tahurain artinya kesulitan untuk bersuci dari hadas dan najis. Ketika hendak melakukan sholat, keadaan seperti ini hanya bisa terjadi ketika seseorang berada di atas kendaraan yang melaju terus dalam waktu yang relatif lama, atau terjebak oleh keadaan yang berbahaya seperti kebanjiran, terjadinya bencana alam, peperangan, dan sejenisnya tanpa adanya pertolongan.
Sehingga jika melakukan sholat, maka sholatnya tidak memenuhi syarat karena tidak suci dari hadas dan najis. Dalam keadaan demikian, maka tidak ada solusi lain kecuali melakukan sholat fardu untuk menghormati waktu dan wajib mengulangi sholatnya ketika kondisi sudah kondusif. Bagi orang yang terjebak dalam situasi perang dan keadaan genting seperti adanya hewan buas, maka sholat fardunya tetap memenuhi syarat suci dari hadas dan najis dan dilakukan dengan cara sholat syahadatul khauf, yang yaitu sholat fardu dengan banyak gerakan, ucapan dan beralih dari kiblat atau apapun yang diperlukan.